Hai Foizes, balik lagi sama gue Vino Justiana. Hari ini gue mau langsung to the point nih. Jadi bagi sebagian teman-teman nih yang misalnya mengelola bisnis di media sosial, tau gak sih 3 kesalahan utama kalian yang ternyata bikin gagal bisnis nih di media sosial? Yang pertama adalah nggak mengenal konsumen. Jadi gue selalu bilang ya, kenapa to know customer itu penting banget? Karena ketika kita menjual sebuah produk tanpa kita benar-benar mempunyai pangsa pasar yang jelas, yang kita arahkan, yang kita targetkan, produknya itu bisa jadi akan kayak jadi bias gitu, sehingga produk itu yang kayak nggak terlalu menarik di matanya sesuai pasarnya tertentu gitu. Misalnya teman-teman belajar dari kayak Janji Jiwa gitu. Janji Jiwa dia emang niatnya itu lebih menembak pasar muda, makanya banyak anak-anak muda yang emang lebih cenderung beli. Walaupun emang impactnya tuh karena dengan segmentasi yang kuat itu, akhirnya orang-orang tua emang kayak disarankan oleh anak-anak muda beli, mereka juga akan membeli. Jadi paling wajib adalah memilih pangsa pasar, karena dengan pangsa pasar yang jelas, siapapun yang udah klik gitu nanti dia kan yang mempromosikan ke generasi yang lain. Oke, jadi teman-teman emang harus riset lebih dulu sih ya, karena emang dari pola Instagram itu akan berbeda. Misalnya kayak yang lagi hits kan, emang ada zaman-zamannya gitu, kayak yang lagi trending sempet yang kayak flat lay gitu untuk difoto, ada lagi warna pastel, ada lagi yang kayak gradasi warna, ada lagi yang emang warnanya itu kayak pakai Lightroom gitu, Adobe Lightroom. Nah itu pun berlaku untuk setiap produk teman-teman. Oke, berikutnya adalah tidak konsisten. Jadi banyak banget nih kayak online shop ataupun akun publik dan juga public figure gitu, yang ketika mereka memulai posting di Instagram, gue juga sih salah satunya dulu, ketika followers gue udah nyampe 8.000 gitu, salah satu alasan kenapa bisa anjlok sampai 1.000 mungkin karena gue sempet vakum sekitar 4-5 bulan gitu, nggak update lagi. Walaupun gue rajin update post juga di story ya, tapi emang kalau story dan feeds itu dampaknya beda banget, karena kalau feeds itu akan tertinggal lama, sementara kalau di story emang mesti di style gitu, yang nanti cuma muncul kayak di feedsnya titik-titik gitu. Nah, yang berikutnya yang terakhir nih adalah hanya fokus menaikkan followers. Banyak banget nih akun publik, online shop, dan juga public figure yang ketika mereka cuma fokus kayak ngejar follower gitu, itu ada benarnya tapi banyak salahnya juga. Kenapa sih kayak orang-orang yang cuma fokus follower gitu, kayak ngomongnya apa ya, number is a king gitu lah ya, sedangkan yang relate sekarang adalah content is a king. Ketika lu cuma fokus untuk naikin angka, yang terjadi adalah orang-orang cuma ngeliat, ya apaan sih ini orang gitu, oh akunnya nggak ada faedahnya gitu, malah kayak nggak memberi manfaat yang berarti. Karena emang akun-akun sekarang yang memberi manfaat berarti biasanya lebih cenderung dicari orang gitu, misalnya kayak informasi, tips, yang kayak kiat-kiat gitu, quotes motivasi, itu yang bakal lebih cenderung untuk dicari orang. Jadi kayak apa ya, memiliki impact balik dan akhirnya memiliki nilai jual. Jadi bagi teman-teman yang berjualan di online di Instagram gitu, ada baiknya kalian gak cuma fokus jualan, tapi juga kayak ngasih knowledge, ngasih tips, ngasih kayak semacam experience gitu ya, jadi orang-orang lebih aware sama produknya kalian. Oke, segitu dulu ya untuk topik ini.